Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat teman-teman semuanya. Kali ini saya berada di bengkel Aneka Servis Gumalar Adiwarna Kabupaten Tegal. Ini adalah aktivitas di bengkel Aneka Servis ya. Berbagai macam kegiatan perbaikan di bengkel ini bisa kita lihat. Ini ada kendaraan yang sedang melakukan perbaikan ya. Power steering elektriknya ini kayaknya yang perlu dilakukan perbaikan. Ini adalah power steering elektrik EPS ya, EPS sedang diperbaiki di bengkel ini dengan keluhan berat. Jadi untuk diputar setirnya berat. Dan beberapa keluhan yang lain ada juga yang sedang melakukan perbaikan master rem ya. Jadi ada keluhan seperti saya kemarin di minggu yang lalu itu saya pernah ada keluhan pada saat berjalan kendaraan saya itu lampu indikator handremnya selalu menyala, lampu indikator rem ya, kontrol remnya itu selalu menyala. Saya pikir itu adalah switch handrem yang terus terhubung ya, tapi ternyata setelah cek and recheck handremnya normal, tidak apa-apa, dan ternyata minyak remnya di master itu berkurang drastis sehingga switch yang berada di dalam master itu mengakibatkan lampunya terus menyala karena minyaknya habis. Nah, karena minyaknya habis maka harus dikontrol kemana ini perginya minyak, kemana ini bocornya minyak, ini daerah mana. Nah, ketika masternya dilepas ternyata ini seperti yang saya tunjuk itu, di situ itu ada rembesan minyak rem ya. Jadi rembesan minyak rem yang masuk ke dalam booster, dimungkinkan seal dari master rem itu mengalami kebocoran. Nanti akan dikontrol apakah sealnya yang rusak atau bodi masternya sudah tergores dan aus mengakibatkan kebocoran atau dua-duanya. Ini akan dikontrol. Kemarin saya juga mengalami seperti itu dan hasilnya setelah diperbaiki ini sangat memuaskan karena memang di bengkel ini sangat teliti dan tidak segera merekomendasikan untuk mengganti komponen, tetapi apabila masih bisa dipakai itu bisa dikondisikan ya, dikondisikan tentunya dengan faktor-faktor keamanan yang sudah dipertimbangkan. Seperti misalnya ini piston ya, piston rem cakram ini mengalami keausan. Nah, karena keausan piston rem cakram itu bisa terjadi di beberapa tempat atau posisi, maka posisinya ini perlu dipelajari dulu. Masihkah bisa untuk digunakan atau memang harus diganti? Ya, kebocoran ini yang berasal dari piston yang sudah tergores ya, itu bisa disiasati dengan memajukan seal piston ke arah yang lebih aman. Nah, kalau dimajukan otomatis ini kampasnya juga dikondisikan, harus diukur antara ketebalan kampas dengan posisi piston yang belum cacat ya. Jadi posisi piston itu harus diukur yang belum cacat, ada berapa lebar, bidang geseknya yang masih bagus, kemudian kampas remnya juga ketebalannya berapa, sehingga nanti pergerakan piston dengan pergerakan kampas rem saat terjadi pengereman ini memungkinkan pergerakan seal yang aman. Jadi minyak remnya tidak akan bocor atau merembes melalui tempat yang tadi aus pada bagian piston rem tersebut. Tentunya ini dengan mengurangi ketebalan kampas. Nah, ini ada siswa yang sedang PKL ini mengukur ketebalan kampas sampai pada batas yang persyaratkan. Setelah tadi diperbandingkan antara bidang yang masih bagus pada piston dengan ketebalan kampas yang harus disesuaikan ya. Ini nanti diharapkan masih bisa dipakai dengan baik. Jadi bengkel ini saya suka karena apa? Karena begitu ada keluhan, kemudian pada saat dibongkar ini mekaniknya
Ini memberitahukan gejala-gejalanya dan kemudian penyebab-penyebabnya, kemungkinan-kemungkinannya, dan apabila harus dilakukan penggantian pun disampaikan kenapa harus diganti. Misalnya pada master ini ya, karena master ini mengalami kebocoran, maka disampaikan kepada konsumen ya atau pelanggan, kebocoran yang terjadi pada master ini diakibatkan oleh apa. Kalau misalnya diakibatkan oleh goresan itu dijelaskan kepada pelanggan atau konsumen. Kalau goresannya masih memungkinkan untuk bisa dilakukan perbaikan, misalkan goresan yang halus, bisa diperbaiki dengan diamplas halus dan bisa sehat kembali, maka ini juga akan disampaikan seperti itu. Dan apabila goresannya dalam dan tidak mungkin untuk diperbaiki, juga dijelaskan secara detail sehingga sebagai seorang pelanggan atau konsumen itu merasa puas karena tahu kondisi sesungguhnya kendaraannya, sehingga apabila terjadi atau ada penggantian komponen pun tidak akan mengakibatkan pertanyaan di dalam hati mengapa diganti dan sebagainya. Inilah kepuasan, salah satu kepuasan yang ada di bengkel Aneka Servis ini ya. Oke teman-teman, sedikit ulasan di bengkel Aneka Servis, mudah-mudahan bermanfaat, dan silakan kalau yang ingin mencoba di bengkel Aneka Servis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.